Saudara-saudaraku, kita sekarang sudah ada di dalam minggu-minggu Pasion yang diawali dari hari Kamis yang lalu. Dan inilah minggu pertama yang mengawali minggu-minggu Pasion itu. Sehingga di dalam minggu-minggu Pasion itu kita seperti napak tilas untuk memahami dan menghayati semua penderitaan Yesus Kristus untuk membebaskan kita dari dosa dan maut. Dan kita akan disuguhi firman Tuhan supaya kita mendengarkan dan menghayatinya sepenuh hidup kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita saat ini yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Saya akan membacakannya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan
diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian bunyinya. Adakah orang benar di hadapan Allah? Tidak ada. Satu orang pun tidak ada. Manusia telah menjadi budak dosa. Itu berulang-ulang dijelaskan di dalam Alkitab, terutama di dalam kitab Roma, khususnya di Roma 3 ayat 22 hingga 24. Siapapun manusia di dunia ini, tidak ada orang benar di hadapan Allah. Yang ada hanyalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan dalam pemahaman itulah sekarang kita hendak menghidupi apa yang diserukan oleh firman ini, dibenarkan oleh karena iman. Mau jadi orang benar di hadapan Allah? Jangan andalkan hidupmu, perbuatan-perbuatanmu, tetapi andalkan iman. Iman itulah yang menjadi kekuatan sehingga kebenaran diperhitungkan bagi kita. Dalam hal itu yang pertama, kita disuguhi oleh firman ini, iman. Yang menjadi dasar kebenaran adalah iman Abraham. Berulang kali dibicarakan mengenai iman di dalam Alkitab. Bahkan hingga di dalam Ibrani 11 ayat 1 dirumuskan apa itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namun Rasul sendiri tahu bahwa perumusan itu tidak bisa begitu sempurna untuk mencakup arti iman. Sehingga di dalam penuh pasal 11 itu, Rasul mengedepankan tokoh-tokoh iman, supaya dari kehidupannya kita bisa memahami iman yang sebenarnya apa. Tetapi saat ini, firman ini membawa kita fokus untuk melihat kepada iman Abraham. Bagaimana iman Abraham itu? Pertama, Abraham itu percaya sepenuhnya akan Allah yang mencipta, dan Allah pencipta itulah sumber kehidupan. Itu sangat jelas di dalam kehidupan dia. Dan sebagaimana yang dijelaskan dalam firman ini, Tuhan itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Itulah yang menguatkan iman Abraham. Dia tahu dia jadi ada karena Tuhan menciptakannya. Dia tahu semua yang dia miliki karena Tuhan menciptakan dan memberikannya. Dan inilah yang harus ada di dalam diri kita.
Apakah saudara-saudara selalu mengingat dan memahami bahwa Tuhan yang membuat saudara menjadi ada? Apakah saudara tetap mengingat bahwa semua yang ada dalam hidupmu itu adalah pemberian Allah karena diciptakannya? Kita semua mengingat kita lahir telanjang, tidak ada apa-apa. Tetapi yang tidak ada itu, di dalam perkembangan hidup kita, Tuhan memberi kita jadi banyak. Ada yang jadi kaya, ada yang jadi pengusaha. Ada orang yang banyak keturunannya. Harus tetap kita pahami. Supaya kita bisa seperti kehidupan Abraham sebagai buah imannya. Ishak sendiri pun anaknya yang tunggal itu diminta Tuhan untuk dikorbankan. Dia melakukannya tanpa terkali-kali. Karena dia tahu itu adalah juga pemberian Tuhan. Imannya telah membawa Abraham sehingga dia adalah seorang manusia yang mengasihi Allah jauh lebih besar dari kasihnya kepada dirinya dan kepada semua yang ada sama dia. Itu iman. Iman inilah yang sulit di dalam kehidupan kita. Kita memohon sesuatu kepada Tuhan, setelah diberikan kita bergembira, tapi akhirnya yang diberikannya itu yang kita kasih, bukan Tuhan yang memberi. Yang kedua, saudara-saudaraku, iman Abraham itu dia percaya sepenuhnya bahwa Allah berkuasa mewujudkan firman-Nya dan janjinya. Tuhan berkuasa mewujudkan semua firman-Nya. Sebagaimana kuasa Tuhan itu berkuasa mewujudkan segala firman-Nya, demikianlah Abraham menerima dan hidup di dalam firman Allah itu. Maka semua yang dia lakukan pada saat Tuhan memanggil dia selalu ditekankan dalam Alkitab. Maka dia pergi sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah saudara-saudaraku, karena iman yang seperti itulah, maka dia benar-benar menghidupi dan melakukan firman Tuhan kita itu. Dia selalu menganggap itu sebagai kehidupan yang utama, sebagai kebutuhan yang paling utama. Dia tidak pernah jatuh kepada apa yang dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 3-4. Akan tiba saatnya manusia tidak akan bisa lagi menerima firman kebenaran itu, tetapi mereka akan mencari guru-guru untuk mengenakkan telinga mereka. Zaman ini sudah seperti itu. Zaman manusia, orang percaya yang telah menurunkan tingkat nilai dari firman Allah itu hanya untuk mengenakan telinganya. Di dalam bahasa Batak dikatakan pageok-geok si pareona. Banyak yang seperti itu. Datang ke gereja untuk mencari khotbah yang mengenakan telinganya. Abraham tidak pernah di dalam imannya tidak pernah menurunkan tingkat nilai firman Tuhan itu jadi seperti itu. Dan kalau kita memang beriman, iman yang benar, kita tidak akan mungkin begitu. Itu sebabnya di dalam Yakobus 1 mulai dari ayat 19 ditekankan, jangan hanya pendengar firman, tapi pelaku firman. Karena nilai firman itu bukan untuk didengar saja, tapi untuk dihidupi dan dilakukan. Itu sebabnya dia berpegang teguh kepada janji Tuhan itu.
Karena dia percaya sepenuhnya Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikannya. Itu sebabnya dia mau meninggalkan negeri yang telah menjadi miliknya. Tuhan ingat, Tuhan mengatakan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Karena firman Tuhan, dia nggak pernah bertanya di mana itu, bagaimana itu. Tapi firman Tuhan itu dan janji Tuhan itu menjadi jaminan bagi dia. Dia tidak pernah menafsirkan janji Tuhan itu sesuai dengan keinginannya. Dan ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Umpamanya, Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau kita percaya kepadanya tidak akan ada tantangan, kesulitan, penderitaan dalam hidup kita. Tidak pernah itu. Tapi kita selalu memahami seperti itu. Kalau ada kesulitan, tantangan, ada penderitaan, mengapa Tuhan? Apa yang tidak saya lakukan Tuhan? Yang dijanjikan Tuhan adalah apapun yang terjadi bagimu, kesulitan apapun, tantangan apapun, penderitaan yang betapa berat pun, aku menyertaimu, akan memberi kekuatan supaya jangan binasa kita di dalam tantangan, kesulitan dan penderitaan itu. Jangan tafsirkan janji Tuhan itu sesuai dengan keinginanmu. Itu sebabnya Abraham tidak pernah bimbang akan janji Tuhan itu. Tidak pernah bimbang. Dan inilah yang sudah pernah saya jelaskan. Kehidupan murid-murid, orang percaya tapi imannya kecil, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus berulang-ulang kepada mereka, khususnya dalam Matius 14 ayat 31, waktu Yesus berjalan di atas air. Simon Petrus mengatakan, kalau engkau itu Tuhan, biar saya jalan. Jalan. Dia sudah jalan. Tetapi pada waktu dia jalan, dia melihat ombak besar. Dia memalingkan matanya dari Tuhan Yesus kepada gelombang itu. Dia tenggelam. Tapi Tuhan Yesus langsung menolong dia. Hai kamu yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Orang percaya yang selalu bimbang. Dan itu yang banyak dalam hidup kita sekarang. Dan itulah yang mau dibaharui oleh Tuhan. Supaya menjadi iman yang tidak pernah bimbang. Di dalam menerima firman dan janji Tuhan, Abraham itu di dalam imannya tidak pernah berpegang terhadap kenyataan yang ada dalam dirinya dan di dalam dunia ini. Tidak. Dia selalu berpegang kepada firman Tuhan itu, kepada janji Tuhan, berpegang kepada Tuhan itu. Itu sebabnya secara khusus ditekankan di sini. Terutama di dalam ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia tahu dia tubuhnya sudah sangat lemah. Tidak dihubungkan dengan janji Tuhan akan menjadi bangsa yang besar. Dan dikatakan sudah hampir 100 tahun usianya. Sudah sangat lemah tubuhnya. Dan bahkan Sarah pun dikatakan dia mandul. Bahkan dikatakan di dalam ayat 19, rahimnya telah tertutup. Tapi dia tidak pernah menggunakan itu untuk memahami janji Tuhan. Bukan. Tapi imannya. Bahkan
Bahkan dikatakan di dalam firman ini, justru imannya makin kuat. Justru dalam kondisi yang seperti itu. Itulah yang saya jelaskan dulu iman Yakub. Dia percaya kepada Tuhan tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan pikirannya. Dia mengandalkan kekuatannya. Dan begitulah kehidupan manusia sekarang ini, orang percaya. Dia percaya kepada Tuhan, tapi yang diandalkan kekayaannya, yang diandalkan kuasanya, yang diandalkan teknologinya. Tapi iman yang benar tidak pernah membuat itu menjadi dasar untuk memahami firman dan janji Tuhan. Tetapi iman justru yang semakin kuat, justru di dalam kelemahannya, di dalam ketiadaan. Dikatakan di dalam firman ini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap bagi dia. Dari segi kondisi fisiknya, dari segi keadaan mereka, tidak ada dasar untuk berharap. Tapi namun Abraham dalam iman berharap secara penuh. Sehingga dikatakan di dalam firman ini, hal inilah iman yang seperti itulah, sehingga Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Oleh sebab itu Abraham itu bukan orang benar, tetapi karena imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Dan itu sejak awal. Dalam Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan itu berulang-ulang dikatakan dalam Perjanjian Baru, Roma 4 ayat 3, Galatia 3 ayat 6. Dan jelas dikatakan di dalam firman ini, janji Tuhan itu diwujudkan kepada Abraham bukan karena dia hidup di dalam hukum Taurat. Abraham belum mengenal hukum Taurat yang ada waktu itu. Dan dikatakan di sini, di dalam firman itu, Tuhan justru memberi janjinya kepada Abraham bukan karena dia sudah menerima dan hidup dalam hukum Taurat, tidak. Tetapi satu alasan, karena imannya dia dibenarkan, sehingga janji Tuhan dan firman Tuhan itu semua terwujud di dalam hidupnya. Dan untuk itulah saudara-saudaraku, yang kedua ditekankan kepada kita, berimanlah seperti iman Abraham itu kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa jadi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Itulah yang jelas dikatakan di dalam firman ini. Dikatakan di dalam ayat 23 dan 25 sampai 25. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 16, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham.
kepada kita juga diperhitungkan. Tapi ingat, yang hidup dalam iman yang diterima dari Abraham, yang hidup di dalam iman Abraham, kepada itu kita juga ditekankan. Pembenaran itu juga terjadi dalam hidup kita. Tetapi itu dilakukan Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena seperti yang berulang-ulang telah kita katakan dan dinyatakan di dalam Alkitab, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3:23-24. Semua manusia karena dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang dikatakan kehilangan kemuliaan Allah? Apa ada kemuliaan Allah dalam diri manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa? Wah, itu jelas. Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang sering dikatakan imago Dei dan similitudo Dei. Itulah kemuliaan Allah. Tetapi karena kita manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan itu, kesegambaran dan sekerupaan dengan Allah itu sirna dari hidup manusia. Yang ada dalam hidup kita adalah kehinaan dan kegelapan dosa. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman ini, Yesus Kristus yang diserahkan untuk pembenaran kita. Itu berulang-ulang dikatakan di dalam Alkitab, terutama di dalam kisah Yesaya 53, khususnya 4 dan 5. Dia ditikam oleh karena kesalahan kita. Dia dihina oleh karena dosa kita. Tapi karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh. Sehingga hanya di dalam Yesus Kristus bisa kembali kemuliaan Allah itu di dalam hidup kita. Itu kesembuhan. Dan itu kesembuhan yang dibuahkan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itu kita dibenarkan. Itu sebabnya dikatakan yang percaya kepada Allah dalam iman Abraham, yang telah menyerahkan Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini, yang menderita, yang mati untuk kita, ganti kita, yang mau menjadi dosa karena dosa manusia ditimpakan kepadanya, supaya dengan penebusannya kita dibenarkan menjadi anak-anak Allah, kembali kepada kemuliaan Allah. Namun bukan hanya sampai di sana. Dikatakan di dalam ayat 24, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yang membangkitkan Yesus untuk pembenaran kita di dalam ayat 25. Oleh sebab itu kita harus melihat Tuhan Yesus itu secara utuh. Jangan dengarkan itu kata-kata orang yang hanya melihat Yesus yang menderita, yang mati, yang disalibkan. Sehingga ada orang yang mengatakan di dalam salib itu ada jin. Jangan lupa, itu kebodohan. Itu kegilaan. Karena dia takut pengikut-pengikutnya akan meninggalkan dia kalau dia percaya kepada salib Yesus. Kenapa kita harus hanya melihat Yesus yang menderita dan yang mati? Kenapa tidak kita lihat Yesus yang mati itu dialah yang bangkit dari antara orang mati. Siapa yang pernah bangkit dari antara orang mati? Seperti itu. Dan bukan hanya bangkit, dia yang naik ke surga dan sekarang hidup sampai selama-lamanya. Sekarang ini pun dia hidup
kita memperdebatkan lagi apa dia Tuhan, apa dia Allah. Lihat, Yesus yang mati itu dia yang bangkit, dia yang naik ke surga, dia yang hidup sampai sekarang bersama dengan Allah. Kita jangan mau iman kita dicecoki oleh yang lain. Sebagai orang percaya yang beriman di dalam Abraham, harus benar-benar beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang menderita mati untuk kita, yang bangkit untuk kita, yang naik ke surga untuk kita, yang hidup hingga sekarang ini juga untuk kita. Dan karena itulah kita dibenarkan. Kalau begitu, apa artinya perbuatan baik? Apa artinya hukum Taurat? Kita harus melihat hukum Taurat itu secara benar. Hukum Taurat itu tidak diberikan Tuhan menjadi jalan keselamatan, tidak ada. Karena jalan keselamatan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Coba simak bagaimana Allah memerintahkan Musa. Musa, pergi selamatkan umatku. Allah kita itu tidak mengatakan, Musa, ini hukum Tauratku, berikan dulu kepada bangsa saya di Mesir. Kalau mereka hidup di sana sesuai dengan hukum Taurat, biar saya selamatkan mereka. Enggak ada itu. Bagaimanapun itu, bagaimanapun hinanya, bagaimanapun mereka hidup dalam dosa, yang penting selamatkan dulu. Bangsanya diselamatkan Tuhan. Tetapi setelah mereka tiba di Gunung Sinai, baru Tuhan memberikan hukum Tauratnya setelah diselamatkan. Bukan untuk menyelamatkan mereka, bukan. Oleh sebab itu selalu saya katakan, hukum Taurat itu bukan jalan keselamatan, tapi jalan hidup orang yang diselamatkan. Makanya dikatakan dalam firman ini, secara kenyataan justru hukum Taurat itu justru mengakibatkan murka. Dalam ayat 15 dikatakan karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Bukan karena hukum Taurat itu tidak benar. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Oleh sebab itu bukan karena kelemahan hukum Taurat, tapi karena kelemahan manusia, karena kelemahan bangsa itu. Justru hukum Taurat itu justru mereka gunakan menjadi menimbulkan murka Allah. Karena hukum Taurat itu jadi justru menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dalam hidup mereka. Nah, oleh sebab itu hukum Taurat itu baik. Tapi ingat, di dalam hidup kita pertama itu bukan jalan keselamatan, tapi jalan hidup orang yang diselamatkan. Hukum Taurat itu harus menjadi jalan hidup kita. Seperti yang berulang kali dikatakan dalam firman Tuhan, hukum Taurat itu harus menjadi buah iman. Supaya iman kita jangan jadi yang mati. Kata Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 17, supaya jangan jadi iman yang kosong. Kata Yakobus di dalam Yakobus 2 ayat 20. Tapi harus iman yang hidup seperti iman Abraham, yang bisa melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan tuntutan hukum Taurat itu. Tetapi kita sudah diselamatkan oleh Yesus, sudah dibenarkan oleh Yesus. Yang kedua dikatakan dalam firman ini, hukum Taurat itu menjadi cermin
untuk membawa kita mengenal dosa kita. Itu sebabnya di gereja HKBP selalu duluan dibacakan hukum Taurat di dalam kebaktian minggu kita, baru kita diminta untuk sama-sama mengaku dosa, supaya dengan mendengar hukum Taurat itu kita akan selalu mengetahui kelemahan kita dan dosa kita, sehingga dari segenap hati kita meminta keampunan dosa dari Tuhan kita dalam kebaktian itu. Tetapi kita dibenarkan oleh iman. Iman di dalam Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh iman. Makanya Martin Luther mengatakan sola fide. Karena seperti yang dikatakan di dalam firman itu, supaya nyata bahwa pembenaran itu adalah kasih karunia Tuhan, adalah anugerah Tuhan, sehingga lengkap sola fide, sola gratia. Apakah sudah mau Roh Kudus membentuk imanmu seperti iman yang seperti itu, supaya kau menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang memanggil kami supaya kami benar-benar hidup di dalam iman Abraham kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, supaya benar-benar kami hidup di dalam keselamatan karena pembenaran yang Engkau lakukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tolong Tuhan, melalui Roh Kudus, bangun senantiasa iman kami, supaya benar-benar iman yang hidup dan utuh, iman sebiji sesawi, iman Israel, iman Abraham, supaya kami dikuatkan hidup di dalam pembenaran yang Engkau lakukan, baik di dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam hidup kami, terutama COVID-19 ini, supaya kami jangan makin lemah. Justru itu semua justru menguatkan iman kami, supaya kami jangan mau berpikir mengenai anugerah-Mu berdasarkan apa yang terjadi di dunia ini dan dalam hidup kami, tetapi kami tetap di dalam iman, di dalam firman-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan tolong kami Tuhan, di saat pada terjadi vaksinasi sekarang ini, supaya itu bisa terlaksana dengan baik, dan itu menjadi alat di tangan-Mu untuk menghentikan pandemi ini. Karena hanya mungkin terjadi karena kasih-Mu, karena nama-Mu yang kudus itu. Supaya bangsa kami ini juga diselamatkan dari pandemi ini dan dipulihkan. Supaya semua gereja-Mu Tuhan diselamatkan dan dipulihkan. Supaya kami senantiasa semakin dikuatkan di dalam iman. Di dalam iman kepada-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.